Nah, trauma kompleks akan membentuk hubungan dalam ketika kita dewasa dan juga lanskap emosional kita. Jadi, hal ini seperti membawa beban atau istilahnya itu kayak tas ransel itu loh, yang nggak kelihatan, tapi berat gitu ya. Isinya itu beban-beban kita atau luka-luka kita atau emosi yang belum diselesaikan yang akan mempengaruhi setiap aspek dalam kehidupan kita. You're listening KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Dengan memahami sifat trauma dan bagaimana hal itu terwujud dalam kehidupan kita, kita dapat memulai perjalanan menuju penyembuhan dan juga pembebasan atau freedom. Trauma itu bukan hanyalah sekedar kenangan dari masa lalu kita gitu ya, tetapi lebih seperti cedera ataupun luka yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita. Seringkali hal ini berasal dari pengalaman masa anak-anak. Nah, trauma kompleks akan membentuk hubungan dalam ketika kita dewasa dan juga lanskap emosional kita. Jadi, hal ini seperti membawa beban atau istilahnya itu kayak tas ransel itu loh, yang nggak kelihatan, tapi berat gitu ya. Isinya itu beban-beban kita atau luka-luka kita atau emosi yang belum diselesaikan yang akan mempengaruhi setiap aspek dalam kehidupan kita. Nah, trauma masa anak-anak itu dapat berdampak besar dan juga bertahan lama pada kehidupan seseorang yang seringkali akan membentuk perilaku, keyakinan, dan juga hubungan mereka di masa dewasa. Berikut adalah beberapa contoh skenario yang mengembangkan bagaimana sih trauma masa anak-anak dapat terwujud dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi, skenarionya begini. Sebutlah namanya Sarah ya. Sarah tumbuh dalam rumah tangga di mana orang tuanya itu terus-menerus bertengkar. Argumen mereka itu sangat keras, kasar, tidak stabil, dan juga kadang-kadang itu main fisik kayak gitu. Nah, Sarah seringkali bersembunyi di dalam kamarnya, merasa takut dan tidak berdaya saat mendengarkan kehancuran yang terjadi dari keluarganya itu ya, atau orang tuanya ya. Nah, paparan konflik dan juga ketidakstabilan yang terus-menerus ini membuatnya merasa cemas, tidak aman, dan juga sangat tidak tenang. Seiring dengan bertambahnya usia, Sarah itu dampak trauma masa kecilnya mulai muncul ke permukaan ya, dalam berbagai aspek dalam kehidupan dia. Nah, yang pertama kita akan membahas seputar hubungan atau relationship. Sarah merasa kesulitan membentuk dan memelihara hubungan dengan sehat. Dia merasa sulit mempercayai orang lain, selalu takut orang lain akan meninggalkan atau orang itu akan menyakitinya. Nah, ketakutan ini berasal dari ketidakstabilan di dalam dirinya, dalam hubungan orang tuanya, dan juga pengabaian yang dia rasakan ketika orang tuanya bercerai. Intinya bawaannya tuh curigaan mulu sama pacarnya ya, atau sama pasangannya, cemburuan, dan maunya kepoin HP-nya mulu, atau pokoknya pengen tahu tentang pasangannya, atau selalu menempatkan dirinya sebagai victim. Yang kedua, penghindaran konflik. Jadi, setelah menyaksikan sifat destruktif konflik di masa kecilnya, Sarah itu menjadi sangat sensitif terhadap tanda-tanda perselisihan atau konfrontasi. Dia biasanya akan selalu berusaha keras untuk menghindari konflik, seringkali menekan kebutuhan dan juga perasaannya sendiri, dan juga maunya pokoknya damai aja, pokoknya nggak mau ribut. Nah, pola penghindaran ini dapat menimbulkan kebencian yang terpendam dan juga kurangnya ketegasan dalam interaksinya dengan orang lain. Jadi istilahnya itu kita nggak punya batasan, alias nggak ada boundary gitu ya, alias iya-iya aja gitu kan, yaudah deh iya-iya aja lah, pokoknya biar nggak konflik. Yang ketiga, kecemasan dan kewaspadaan yang berlebihan. Jadi pengalaman masa kecil Sarah telah membuatnya semakin merasa cemas dan juga waspada. Dia akan terus-menerus merasa gelisah, mengantisipasi bahaya atau gejolak di dalam lingkungannya. Stres kronis ini dapat bermanifestasi dalam gejala fisik seperti sakit kepala misalnya, insomnia, dan juga masalah pencernaan yang selanjutnya berdampak pada kesejahteraannya secara keseluruhan gitu ya. Nah, berikutnya, yang nomor 4 itu adalah masalah harga diri.
tumbuh dalam rumah tangga yang penuh dengan konflik dan juga disfungsi ini, Sarah itu menginternalisasi keyakinan bahwa dia bertanggung jawab atas masalah orang tuanya. Jadi dia akan bergumul dengan perasaan tidak mampu kayak gitu ya, dan juga merasa rendah diri atau merasa nggak layak kayak gitu. Seringkali dia akan mempertanyakan kelayakannya untuk dicintai dan juga diterima. Biasanya itu akan berujung menjadi seseorang yang lajang, yang lama, atau forever single, something like that. Nah, yang nomor 5, pola pengulangan. Jadi, meski telah berupaya sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari siklus disfungsi, Sarah itu biasanya akan mendapati dirinya tertarik pada pasangan yang menunjukkan sifat yang serupa dengan orang tuanya. Ayo, ngaku, komen di bawah kalau merasa seperti ini ya. Nah, dia secara tidak sadar akan mencari hubungan yang mencerminkan dinamika masa kecilnya dan melanggengkan atau meneruskan pola konflik dan juga ketidakstabilan yang sudah dikenalnya. Karena merasa familiar, merasa cinta itu adalah rasanya seperti ini. Samalah, kita selalu akan ada tendensi atau kecenderungan menciptakan segala sesuatu yang mirip-mirip dengan apa yang kita sudah tahu gitu kan, merasanya seperti itu. Yang keenam itu adalah kelumpuhan emosional. Untuk mengatasi emosi yang meluap-luap akibat trauma masa kecilnya, Sarah itu biasanya akan melakukan perilaku yang mematikan perasaannya, seperti makan yang berlebihan misalnya, atau menggunakan obat-obatan, atau mungkin doom scrolling secara berlebihan, atau main HP mulu gitu ya, atau main video game. Nah, sekarang kita akan membahas seputar siklus trauma. Jadi biasanya semuanya itu bermula dari sebuah trauma atau luka yang terjadi di masa kecil seperti dalam cerita Sarah itu tadi. Dari kejadian itu, maka akan terciptalah sebuah emosi, yaitu dia merasa takut dan juga tidak berdaya. Kemudian dari sana si Sarah akan mulai memproyeksikan hal itu ke seseorang, misalnya ke pacarnya ya, atau situasi, ataupun ke barang. Misalnya dalam seputar hubungan atau percintaan, dia itu akan memproyeksikan rasa takut kehilangannya dan juga seputar kelayakan atau merasa nggak punya harga diri kayak gitu ya, menyebabkan Sarah itu bersikap curigaan mulu atau memproyeksikannya dalam hal lain seperti merasa cemas, merasa waspada, stres yang kronis, atau mungkin maunya makan mulu dan lain-lain. Nah, ini semua adalah proyeksi dari luka batin inner child kita. Lalu dari sana biasanya kita akan melakukan rasionalisasi dan juga justifikasi. Jadi setelah kita memproyeksikan emosi kita keluar kayak gitu, kita biasanya akan melakukan rasionalisasi dan juga pembenaran. Kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa seandainya keadaannya itu berbeda, kita tidak akan merasakan seperti ini dan itu ya. Nah, dialog internal ini akan melanggengkan siklus tersebut yang kemudian akan memperkuat persepsi kita yang menyimpang ya, yang nggak benar kan. Dan akhirnya muter lagi, merasakan luka lagi, proyeksi lagi, justifikasi lagi, terus muter, nggak pernah berhenti darling. Seperti itu terus. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, nah terus gimana caranya memutuskan rantainya Mbak Des? Sebenarnya jawabannya itu adalah banyak sekali caranya ya. Nah, aku sendiri sudah banyak sekali membuat video seputar hal ini, dari mulai cara menghapus trauma dengan cepat, cara mengobati trauma, cara self-healing sendiri atau cara healing dengan mandiri kayak gitu ya, cara mengatasi berpikir berlebihan, cara swift pikiran negatif, cara menghilangkan rasa iri hati, dan pastinya aku akan menambahkannya lagi dengan hal yang lain atau video yang lain. Yang pasti, jangan melakukan kesalahan yang sama yang pernah aku lakukan, yaitu spiritual bypassing dan juga toxic positivity. Seperti yang aku jelaskan di video di sana ya, seputar sisi negatif dari selalu positif dan juga spiritual bypassing. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.